pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Bagaimana caranya tenaga kerja itu bekerja secara maksimal namun upahnya minim. Nah, itulah yang menjadi kendala kita di masyarakat, sedangkan tingkat kesejahteraan ataupun upah yang dibayarkan itu tidak memenuhi kebutuhan kehidupan untuk hidup layak. Seperti itu. Melalui BKS ini tidak hanya berhenti pada BKS saja, tapi segera diimplementasikan dengan manfaat khusus kepada dinas sosial sehingga para penerima bantuan ini bisa tepat sasaran sesuai dengan data. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Peringati Hari Buruh, pemerintah diminta serap investasi asing dan lokal guna mendorong serapan tenaga kerja. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sinkronkan data kependudukan untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 1 Mei 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Pendengar, peringati Hari Buruh, pemerintah diminta serap investasi asing dan lokal guna mendorong serapan tenaga kerja. Pemerintah Sumatera Selatan dituntut untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan meningkatkan daya investasi baik luar maupun dalam negeri. Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi Sumatera Selatan Dr. Ihsan Hadrita di SDMM. Menurutnya, dengan peningkatan investasi baik di luar maupun dalam negeri dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi khususnya di Sumatera Selatan. Beberapa daerah lain di Indonesia ya. Hal ini sebenarnya berpengaruh cukup buruk sebenarnya kalau saya nilai gitu ya. Kenapa? Karena dengan adanya penutupan beberapa perusahaan industri yang ada di Indonesia, otomatis itu akan membuat pengangguran semakin tinggi ya. Artinya jumlah karyawan tenaga kerja kita yang bekerja juga berkurang ya. Nah, ketika banyak orang tidak bekerja, tentu tidak akan mendapat penghasilan atau pendapatan. Nah, dengan tidak adanya pendapatan ini tentu akan mengurangi daya beli. Artinya orang kan nggak bisa belanja. Nah, ketika daya beli masyarakat secara umum itu turun, nah ini tentu akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Kenapa harap nanti pemerintah ya dapat membuka peluang kerja gitu ya seluas-luasnya. Salah satunya dengan apa? Dengan ada investasi asing ataupun investasi baik itu asing maupun dalam negeri ya, PMA maupun PMDN. Nah, Dirinya juga mengharapkan agar pemerintah dapat menjamin semua investor baik dari luar maupun dalam negeri untuk bisa mengembangkan usahanya di Sumatera Selatan secara khusus. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, pendengar, praktisi hukum Advokat William Brahmana Putra menilai permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia masih cukup kompleks. Ia menyebut kesejahteraan buruh di berbagai sektor belum sepenuhnya terpenuhi sesuai kebutuhan hidup layak. Menurutnya, secara regulasi, sistem hukum ketenaga kerjaan di Indonesia sebenarnya sudah memadai. Namun, implementasi di lapangan dinilai belum berjalan optimal dan masih menyisakan berbagai persoalan. Ia menilai masih terdapat praktik yang merugikan pekerja dalam hubungan industrial. William menyoroti adanya kecenderungan sebagian pengusaha yang memaksimalkan tenaga kerja dengan upah yang rendah. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam ketenaga kerjaan. Sistem hukum ketenaga kerjaan di Indonesia ini sudah bagus dan sudah memadai. Hanya saja kebanyakan daripada pengusaha itu banyak seolah-olah mengakali tenaga kerja. Bagaimana caranya tenaga kerja itu bekerja secara maksimal namun upahnya minim. Nah, itulah yang menjadi kendala kita di masyarakat, sedangkan tingkat
kesejahteraan ataupun upah yang dibayarkan itu tidak memenuhi kebutuhan kehidupan untuk hidup layak, seperti itu. William juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih efektif dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, penetapan upah perlu melibatkan berbagai unsur agar tidak bersifat sepihak. Ia menambahkan, peran Dewan Pengupahan perlu dioptimalkan agar lebih adil dan transparan. Lebih lanjut pendengar, ia menyoroti praktik kontrak kerja jangka pendek yang kerap terjadi tanpa alasan yang jelas. Hal ini berpotensi menghindari tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja sesuai aturan yang berlaku. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat terkait Hari Buruh dan Kesejahteraan. Menurut saya, Hari Buruh ini penting untuk mengingatkan perusahaan agar lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja, terutama soal gaji dan jam kerja. Jadi saya berharap ya di Hari Buruh ini pemerintah itu bisa lebih tegas lagi melindungi hak-hak buruh ya, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sekarang tuh lagi gak baik-baik aja. Bagi saya pribadi, Hari Buruh bukan cuma soal aksi, tapi juga momen refleksi agar hubungan antara pekerja dan perusahaan bisa lebih baik. Pendengar, terkait Hari Buruh Internasional, bagaimana perkembangan buruh di Sumatera Selatan termasuk kesejahteraannya? Besok, Hari Buruh besok. Dan juga kalau dilihat dari dua sisi, dari sisi buruh dan juga pengusaha, Pak Pamana melihatnya? Iya, artinya bahwa setiap tahun Hari Buruh atau May Day itu kan selalu diperingati. Tujuannya adalah untuk menjadikan titik temu antara buruh, federasi, SBI, dan juga para pengusaha. Namun dalam pelaksanaannya sering tidak mendapatkan titik temu. Begitu. Karena apalagi perusahaan dituntut untuk selalu menaikkan gaji sesuai dengan tuntutan buruh. Sementara buruh juga sering dikategorikan bahwa target pekerjaannya kurang produktif. Ini selalu berulang-ulang. Nah, ini perlu duduk bersama karena tuntutannya seperti ya pembentukan LKS di setiap kabupaten, hentikan union busting atau pemberangusan serikat buruh, kemudian juga patuhi ketentuan hukum dan undang-undang ketenaga kerjaan yang berlaku. Selalu ini yang digaungkan oleh para buruh. Dan perusahaan juga sering tidak mematuhi atau juga tidak bisa memenuhi tuntutan. Jadi memang ini pemerintah dalam hal ini, baik itu bupati, gubernur, wali kota, duduk bersama mencari jalan tengah. Karena situasi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Jadi itu yang esensinya begitu, Rizky. Pak Permana, kalau untuk kebijakan upah minimum sekarang di Sumsel, Pak, Bapak melihatnya ini sudah mencerminkan kebutuhan hidup yang layak belum? Kalau khusus di Sumsel, Pak? Saya kira belum ya, karena kan belum nyampe 4 juta juga per bulan begitu kan. Sementara kebutuhan hidup ini apalagi sekarang dengan adanya pengaruh daripada perang antara Amerika, Israel dan Iran ini menjadikan bahan bakar menjadi naik dan ongkos produksi juga semakin naik. Otomatis produksi menjadi terdampak dalam hal ini. Mungkin yang biasanya memproduksi sekian ratus ton barang, misalkan plastik atau misalkan juga kebutuhan produksi lainnya menjadi terganggu. Jadi ini perlu ada naungan ya dari pemerintah yang paling menyenangkan kedua belah pihak, baik perusahaan maupun kepada buruh. Karena tidak bisa selalu dituntut oleh buruh masalah UMR yang layak. Kayak DKI kan kalau tidak salah sudah 5.500.000 itu kan DKI itu. Nah kalau di Sumsel kan 4 juta aja belum sampai begitu kan.
Nah, sementara kebutuhan hidup ya, kalau 50.000 sehari saja itu 1 bulan berarti sudah 1,5 juta, jauh daripada hidup layak untuk konsumsi rumah tangganya. Dan caranya bagaimana ya, kebijakan daripada pemerintah pusat yang ditindaklanjuti dengan gubernur, bupati, wali kota harus mengambil secara bijak, dan kami harapkan silahkan demo tuntutan yang logis ya. Kemudian perusahaan juga mengambil jalan tengah, dan karena perusahaan juga kalau tidak ada buruh juga tidak bisa memproduksi, tidak bisa jalan juga gitu kan. Jadi mendekati win-win solution, saya kira itulah itu yang paling bijaknya begitu. Pak Permana, makasih Pak ya waktunya Pak. Sudah berbincang-bincang bersama RRI untuk hari ini Pak. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 MHz, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital, yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sinkronkan data kependudukan untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah memperketat pengawasan penyaluran bantuan sosial atau bansos agar lebih tepat sasaran. Langkah ini dilakukan dengan menjadikan data kependudukan sebagai fondasi utama yang kemudian disinkronisasikan secara langsung dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan. Berdasarkan catatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, tantangan ini cukup besar mengingat angka penduduk miskin di wilayah Sumatera Selatan mencapai sekitar 3,9 juta jiwa dari total populasi yang ada. Untuk menekan angka kemiskinan tersebut, akurasi data penerima bantuan menjadi kunci utama yang tidak bisa ditawar. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang mengoptimalkan penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS melalui integrasi data kependudukan. Ia berharap sinergi antar lembaga ini dapat segera diimplementasikan dalam aksi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Itu melalui DTKS ini untuk tidak hanya berhenti pada DTKS saja, tapi segera diimplementasikan dengan manfaat khusus kepada dinas sosial, sehingga para penerima bantuan ini bisa tepat sasaran sesuai dengan data. Senada dengan itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Tarmizi menjelaskan pihaknya secara teknis mencocokkan data dari Disduk Capil dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Proses sinkronisasi ini memperhatikan berbagai tingkatan atau desil kesejahteraan untuk memastikan tidak ada warga yang berhak namun terlewatkan. Rian Afridani melaporkan. Sementara itu, pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan mengungkap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di wilayah Musirawas. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 11 orang tersangka yang terlibat dalam aktivitas penimbunan sekaligus barter BBM ilegal. Pengungkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kasubdin 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Sumatera Selatan AKBP Budi Martono pada Selasa lalu setelah menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah gudang. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan adanya penyalahan gunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite yang ditukar dengan minyak hasil sulingan. Dalam penggerebekan, penyidik menyita sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit mobil tangki berisi sekitar 9.000 liter Pertalite, 1 unit truk cold diesel bermuatan sekitar 10.000 liter minyak olahan, serta 3 unit mobil pick-up yang membawa total sekitar 6.000 liter BBM subsidi. Selain itu, pendengar, polisi juga mengamankan puluhan baby tank, mesin sedot, selang hingga bahan pewarna yang digunakan dalam proses pengolahan minyak. Dari praktik ilegal tersebut, para pelaku memperoleh keuntungan sekitar Rp700.000 per ton dengan total mencapai 5,6 juta dalam sekali transaksi barter, ungkap Budi. Selanjutnya, program TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-128 di wilayah Kodim 0405 Lahat memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur.
Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 di wilayah Kodim 0405 Lahat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Lubuk Tapang, Kecamatan Kikim Timur. Salah satu sasaran utama dari program tersebut adalah pembangunan jalan usaha perkebunan yang selama ini menjadi kebutuhan vital bagi warga desa. Jalan ini diharapkan mampu memperlancar akses masyarakat dalam mengangkat hasil perkebunan mereka serta meningkatkan perekonomian desa. Kepala Desa Lubuk Tapang, Taufikor Rohman, mengatakan program TMMD tersebut membawa harapan baru bagi masyarakat terutama dengan adanya pembangunan jalan usaha perkebunan yang sangat dibutuhkan. Selama ini masyarakat kesulitan untuk mengangkut hasil perkebunan karena tidak adanya jalan yang memadahi. Harapan baru kepada masyarakat kami, khususnya masyarakat Desa Lubuk Tampang, karena banyak program-program yang dibuat oleh TMMD ini yang sangat bermanfaat bagi warga kami. Salah satunya ini ada jalan usaha perkebunan yang selama ini jalan ini tidak ada, sehingga sangat sulit untuk mengangkut hasil daripada perkebunan di desa. Menurut Taufikor, kehadiran jalan ini akan memudahkan warga dalam mengakses pasar dan meningkatkan hasil pertanian mereka. Program TMMD ke-128 tersebut bukan hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di desa-desa terpencil. Dengan adanya jalan baru tersebut diharapkan roda perekonomian di Desa Lubuk Tapang dapat berputar lebih cepat serta membuka peluang usaha bagi warga setempat. Hal ini tentu saja akan memberikan manfaat jangka panjang yang dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Melalui program TMMD, TNI bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus membangun dan memperbaiki fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dengan demikian diharapkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Tapang dapat tercapai secara berkelanjutan. Lamsihar Siltonga melaporkan. Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita simak program Cek Fakta Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pendengar, sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim tentang adanya program bantuan insentif untuk semua guru ASN, PNS, dan Info Taspen pensiunan. Unggahan tersebut mengklaim adanya pencairan bantuan hingga 21 juta rupiah dan mengarahkan pengguna untuk mendaftar melalui sebuah link. Hasil penelusuran tim Cek Fakta menunjukkan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoax, di mana link yang diunggah yang mengklaim sebagai akses mendapatkan bantuan insentif 21 juta rupiah ternyata mengarah kepada phishing. Dikutip dari Turnback Hoax, berdasarkan penelusuran tim pemeriksa fakta Mavindo, bahwa klaim dari tautan tersebut bukan merupakan situs resmi pemerintah maupun kanal lembaga yang menangani program insentif guru. Melalui akun Instagram resmi Kemendikbud, disampaikan bahwa saat ini banyak beredar pesan berantai disertai tautan di media sosial maupun grup WhatsApp yang mengklaim adanya bantuan insentif dan BSU serta meminta data rekening pencairan. Kemendikbud menghimbau bahwa informasi bantuan insentif dan BSU yang tidak berasal dari laman resmi Puslabdik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan hoax atau tidak benar.
Informasi resmi terkait bantuan insentif dan BSU hanya tersedia melalui akun info GTK masing-masing guru yang dapat diakses di laman info.gtk.dikdasmen.go.id atau melalui akun resmi @ditjen.gtk.kemendikbud. Pendengar, sering beredar sebuah postingan di media sosial Instagram yang mengatakan barang-barang yang sering digunakan di rumah adalah penyebab dari datangnya kanker. Di mana tak sedikit warganet yang khawatir dengan kabar tersebut, banyak yang menanyakan kebenaran hal tersebut. Lalu, apakah barang-barang yang diposting tersebut benar dapat menimbulkan kanker? Seperti tempat makanan plastik, peralatan masak anti lengket, talenan plastik, makanan kaleng, deterjen tertentu, obat nyamuk, hingga lilin aromaterapi. Mengutip dari tempo.com, tim Tempo memverifikasi konten tersebut dengan mewawancarai dokter spesialis onkologi serta merujuk berbagai sumber kredibel. Faktanya, tidak semua peralatan rumah tangga mengandung zat pemicu kanker. Rendahnya tingkat paparan membuat kaitan benda-benda tersebut sebagai penyebab kanker belum terbukti kuat. Ahli bedah onkologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dr. Asdi Wihandono menyebut sejumlah faktor pemicu kanker. Wadah makanan plastik dan talan plastik dengan jenis plastik tertentu bisa melepaskan zat seperti senyawa kimia sintetis bisphenol A atau BPA atau phtalates. Tetapi menurut Dr. Asdi, tidak semua plastik mengandung zat tersebut. Selain itu, pada plastik yang mengandung zat kimia sintetis, paparan sehari-hari umumnya sangat rendah. Sejauh ini, hubungan paparan zat kimia sintetis dengan kanker pada manusia belum kuat. Terkait peralatan masak anti lengket, menurut Dr. Asdi, aman digunakan selama tidak dipanaskan berlebihan melebihi 260 derajat Celcius. Resiko paparan dapat muncul jika lapisannya rusak atau terkelupas dan pemanasan yang ekstrim bukan pada penggunaan normal. Bagaimana dengan makanan kaleng yang lapisan kemasannya mengandung BPA? Kata Dr. Asdi, secara umum memiliki paparan yang rendah. Hubungan sebagai penyebab kanker pada manusia dinilai belum kuat. Sementara itu, beberapa pengharum ruangan deterjen lilin aromaterapi mengandung bahan kimia berbasis karbon yang mudah menguap yang dapat mengiritasi saluran napas. Namun, menurut Dr. Asdi, iritasi tidak selalu menyebabkan kanker. Bukti karsinogenik langsung pada paparan rumah tangga dinilai sangat lemah. Kemudian, obat nyamuk yang mengandung insektisida tertentu memang bersifat toksik bila terpapar dosis tinggi, misalnya pada pekerja pertanian. Tetapi jika dosis penggunaan rumah tangga sesuai aturan, belum terbukti menyebabkan kanker. Sekian informasi Cek Fakta, produksi RRI Palembang. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Peringati Hari Buruh, pemerintah diminta serap investasi asing dan lokal guna mendorong serapan tenaga kerja. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sinkronkan data kependudukan untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website resmi kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.